Hari ini kita belajar dari kisah luar biasa tentang kuasa Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak orang mengikuti Yesus, berjalan jauh karena mereka lapar, bukan hanya lapar akan makanan, tapi lapar akan kasih dan pengharapan. Yesus memandang mereka dengan belas kasihan. Ia tahu setiap kebutuhan mereka satu persatu. Demikian juga dengan kita hari ini. Kadang kita lelah, merasa kosong, bahkan tidak tahu harus bagaimana. Namun Yesus peduli, Ia melihat kita, mengenal hati kita, dan mengundang kita untuk tetap berjalan bersamanya. Karena di dalam Yesus, ada kekuatan, pengharapan, dan pemeliharaan yang sejati. Sore itu, murid-murid mulai gelisah. Mereka melihat ribuan orang duduk di padang, dan mereka berkata, "Tuhan, bagaimana kita bisa memberi makan sebanyak ini?" Mereka hanya melihat keterbatasan, tapi Yesus melihat kesempatan untuk menunjukkan kuasa-Nya. Kadang kita juga seperti murid-murid itu. Saat menghadapi masalah, kita cepat berkata, "Tidak mungkin, terlalu sulit, aku tidak sanggup." Namun Yesus berkata, "Jangan takut, percayalah." Dia menginginkan kita belajar bahwa bersamanya tidak ada hal mustahil. Tuhan tidak menuntut kita punya banyak, Ia hanya ingin hati yang percaya. Ketika kita menyerahkan masalah kita ke tangan-Nya, Ia sanggup mengubah kekurangan menjadi kelimpahan. Yesus adalah Tuhan yang hidup, dan Dia selalu punya jalan di saat kita merasa buntu. Di tengah ribuan orang, datanglah seorang anak kecil membawa 5 roti dan 2 ikan. Bagi manusia, itu tampak terlalu sedikit. Tapi Yesus tidak melihat besar kecilnya pemberian, Ia melihat hati yang mau dipakai. Anak kecil itu tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi ia memberi dengan tulus. Dan di tangan Yesus, sesuatu yang kecil berubah menjadi mujizat besar. Begitu pula hidup kita, sahabat Tuhan. Mungkin kita merasa tidak punya banyak untuk diberikan. Namun bila kita mempersembahkan hidup kita kepada Yesus, Dia akan memakai kita menjadi saluran berkat. Yang penting bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa besar iman kita saat menyerahkan semuanya kepadanya. Yesus sanggup melipat gandakan yang kecil, menjadi berkat besar bagi banyak orang. Lalu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, menengadah ke langit, dan mengucap syukur. Ia mengajarkan kita satu hal penting, mujizat dimulai dari hati yang bersyukur. Yesus tidak mengeluh karena kekurangan, Ia bersyukur karena tahu Bapa di surga sanggup mencukupi segalanya. Sahabat, mungkin hari ini kamu merasa kurang, tapi jangan berhenti bersyukur. Ucapan syukur membuka jalan bagi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Yesus memecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-murid, dan saat itulah mujizat terjadi. Apa yang kita serahkan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Yesus adalah Tuhan yang hidup, yang memelihara setiap orang yang berjalan bersamanya. Dan terjadilah mujizat besar, 5 roti dan 2 ikan itu memberi makan lebih dari 5.000 orang. Semua orang makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul penuh. Kasih Tuhan tidak pernah setengah-setengah, Ia memberi dengan limpah dan cukup bagi setiap orang. Yesus tidak hanya memberi roti bagi tubuh, tetapi memberi kehidupan bagi jiwa. Ia adalah roti hidup yang turun dari surga, yang memberi kita kekuatan, pengharapan, dan damai sejahtera. Ketika kita menyerahkan hidup kita ke tangan-Nya, Ia sanggup menumbuhkan hal-hal besar dari hal yang kecil. Yesus tetap sama dahulu, sekarang, dan selamanya. Dialah Tuhan yang hidup, yang memelihara dan mengenyangkan setiap jiwa yang datang kepadanya. Sahabat Tuhan, kisah ini mengingatkan kita bahwa Yesus bukan hanya melakukan mujizat ribuan tahun lalu, tetapi Ia masih hidup dan bekerja hari ini. Mungkin engkau merasa lemah, khawatir, atau kekurangan. Tapi Yesus berkata, "Aku menyertaimu senantiasa sampai akhir zaman." Dia berjalan bersamamu, menuntunmu melewati padang yang gersang, dan mencukupkan setiap kebutuhanmu. Tuhan tidak pernah gagal memelihara anak-anak-Nya. Percayalah, saat engkau bersandar kepadanya, hidupmu akan melihat kuasa dan kasih Tuhan yang nyata. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus,
Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang selalu berjalan bersama kami. Ajar kami untuk selalu percaya dan bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau renungan ini memberkati hatimu, jangan lupa klik subscribe dan bagikan supaya lebih banyak orang mengenal kasih Yesus yang hidup.